Hai Sobat Guru maupun calon guru dimanapun kalian berada. BKN melalui surat resminya tanggal 30 Juni 2021 mengumumkan tentang pembukaan seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada pemerintahan daerah tahun 2021. Kali ini saya akan membagikan sedikit informasi yang saya ambil dari Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share di sobat lainnya jika kamu suka video ini. Apa itu P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang selanjutnya disingkat P3K, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Apa saja persyaratan mengikuti seleksi P3K guru? Persyaratan umum, warga negara Indonesia. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan khusus. Lamar P3K untuk jabatan fungsional guru adalah tenaga honorer X kategori 2 sesuai database X tenaga honorer BKN. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodek Kemdikbudristek. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodek Kemdikbudristek. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau D4. Bagi penyandang disabilitas, 1. Melampirkan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. 2. Dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Guru Penjas Orkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas netra. Bagaimana alur seleksi P3K guru? Para pelamar yang terdiri dari guru honorer K2, guru non-ASN, guru swasta, dan lulusan PPG melakukan pendaftaran akun melalui laman sscasn.bkn.go.id. Bagi pelamar yang datanya terdapat pada Dapodik dan sudah tervalidasi kualifikasi pendidikannya, diarahkan untuk pemilihan formasi. Sedangkan bagi pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum divalidasi, segera melakukan verval kualifikasi pendidikan pada info GTK sebelum memilih formasi. Setelah pelamar dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah seleksi kompetensi, yang dilakukan sebanyak 3 kali seleksi. Seleksi kompetensi 1 diperuntukkan bagi guru honorer K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, akan diangkat sebagai calon P3K dan melakukan pemberkasan. Sedangkan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi, dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 diperuntukkan bagi pelamar dan guru honorer K2 dan guru non-ASN yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, akan diangkat sebagai calon P3K dan melakukan pemberkasan. Sedangkan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi, dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia.
Seleksi kompetensi 3 diperuntukkan bagi pelamar dari guru honorer K2 dan guru non-ASN yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, serta guru swasta dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, akan diangkat sebagai calon P3K dan melakukan pemberkasan. Sedangkan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi, maka formasi yang tidak terisi akan kosong. Berapa bobot soal seleksi kompetensi P3K guru? Pada seleksi P3K Guru 2021, akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi adalah sebagai berikut. Bagaimana sistem pengolahan nilai untuk penentuan kelulusan akhir? Pelamar dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi 1 jika pelamar memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Pelamar dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi 2 jika memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, nilai terbaik ditentukan dari nilai seleksi kompetensi 1 jika pelamar memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Yang kedua, nilai dari seleksi kompetensi 2 jika memenuhi nilai ambang batas. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi 3 jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Nilai terbaik ditentukan dari nilai seleksi kompetensi 1 jika pelamar memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. 2. Nilai terbaik ditentukan dari nilai seleksi kompetensi 2 jika pelamar memenuhi nilai ambang batas dan pada seleksi kompetensi 3, pelamar memilih jabatan yang sama dengan seleksi kompetensi 2. 3. Nilai dari seleksi kompetensi 3 jika memenuhi nilai ambang batas. Bagaimana penentuan kelulusan akhir jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama? Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada 1. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. 2. Jika nilai kompetensi teknis masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. 3. Jika nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. 4. Jika nilai wawancara masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Bila berminat, buruan daftar sekarang juga. Kunjungi laman resminya sscsn.bkn.go.id.